Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Amir Aminuddin dalam mata kuliah e-commerce KWU. Di minggu ke-12 ini untuk praktikumnya kita akan mempraktekkan atau mencoba mengimplementasi plugin SEO, Search Engine Optimization, di website kita masing-masing ya. Nah, jadi ada dua part nanti untuk videonya. Part pertama untuk instalasi dan penjelasan setting-setting untuk plugin SEO-nya. Dan part kedua itu nanti kita akan coba membuat sebuah postingan artikel gitu ya, atau bisa produk juga yang menggunakan data untuk search engine optimization. Oke, untuk part pertama ini kita akan install dulu untuk pluginnya seperti biasa. Kita login masing-masing WordPress kita ya. Kalau udah terlihat dashboardnya seperti ini, kita ke menu plugin, add new. Kemudian kita cari SEO. Nah, nanti biasanya keluar seperti ini ya. Ada beberapa yang paling banyak dipakai, yaitu Yoast.io, terus Rank Match, sama All-in-One SEO ya. Nah, yang lainnya nggak terlalu dipakai untuk SEO gitu ya. Nah, yang paling populer itu adalah Yoast SEO. Dia ada versi gratis dan ada versi premiumnya ya, sama seperti plugin-plugin WordPress besar lainnya ya. Tapi versi gratisannya pun udah cukup sangat membantu sekali kita dalam melakukan search engine optimization di website kita. Oke, langsung saja kita klik install now di Yoast SEO. Lalu klik activate. Nah, kalau udah muncul seperti ini berarti sudah aktif Yoast SEO kita. Nah, di atas juga udah kelihatan nih, ada Yoast SEO-nya. Di sebelah kiri ada menu YSEO seperti ini, ada menu SEO-nya. Nah, ada beberapa setting yang bisa kita atur ya. Kita masuk dulu ke SEO general ya. Nah, biasanya kalau kalian baru install terus punya konten, itu nanti akan ditemukan problem. Nah, nanti biasanya kalau ada problem seperti ini, ada link yang bisa kalian klik gitu ya. Ada link yang bisa kalian klik. Nanti kalian klik aja, nanti biasanya diarahkan kemana, nanti ada button lagi. Nanti ada button, terus kalian tinggal klik, nanti otomatis sama si Yoast SEO-nya itu akan diperbaiki ya. Atau mungkin nanti cuma tinggal ubah settingan dikit aja sesuai arahan dari si Yoast SEO-nya. Jadi general itu isinya cuma ini aja, jadi notifikasi kira-kira apa sih masalahnya, problemnya, bisa diklik nanti untuk perbaikannya. Terus konfigurasinya udah di setting atau belum. Nah, berhubung tadi sebelumnya saya udah install, terus kali saya uninstall, itu datanya masih ada ya. Makanya di sini tulisannya udah dikonfigurasi semua. Oke. Tapi kalau kalian baru install, nanti biasanya ada beberapa hal yang perlu kalian konfigurasi. Nah, tapi gampang kok, cuma ngikutin step-step aja. Nah, terus fiturnya, di sini ada banyak sekali fiturnya. Kalian onin aja semuanya. Nah, untuk usage tracking ini opsional. Maksudnya ini adalah si Yoast SEO-nya ini mau make data di website kita. Ya, kalau dibolehin mereka make data website kita, di onin aja. Ya, kan, biar mereka bisa tahu data plugin mereka dipakai di website ini. Kemudian bisa lihat website ini bagus nggak pakai pluginnya, ada masalah apa gitu ya, biar mereka bisa update dan bikin plugin yang lebih bagus lagi gitu. Nah, ini maksudnya usage tracking. Kalau kalian nggak bolehin ya di offin aja, nggak apa-apa, nggak masalah kok. Nah, yang lainnya kalian onin aja semuanya ya. Ada SEO analysis, jadi ini untuk analisa SEO di produk, di postingan ya, seperti itu, di halaman juga bisa. Nanti ada muncul analisisnya, nanti di part kedua saya tunjukin ya. Terus ada readability analysis juga sama ya, nanti di
postingan, di produk, dan di halaman itu nanti ada readability-nya, konten kita bagus atau enggak, intinya seperti itu. Tapi biasanya ini kalau sangat berguna kalau konten kita berbahasa Inggris gitu ya. Ini sangat akurat gitu ya kalau konten kita bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa yang lainnya mungkin agak kurang banget, bukan kurang banget ya, kurang berguna banget. Nah, terus cornerstone konten ini maksudnya adalah konten kita yang paling bagus gitu, dijadiin cornerstone, jadiin petunjuk, jadiin percontohan gitu ya. Terus text link counter ini untuk ngitung linknya ya, URL. Terus XML sitemap. Nah, kemarin kan ketika saya menjelaskan SEO, sitemap ini juga dia berguna untuk membantu mesin pencari dalam mendata website kita. Nah, ini harus di-on-in. Jadi secara otomatis yoast ini akan membuat sebuah sitemap. Nah, bentuknya itu adalah XML seperti ini. Kalian bisa klik see the XML sitemap. Seperti itu. Nah, ini masih not found. Nah, seperti ini ya. Belum di save tadi. Terus di save dulu, terus kalian coba reload. Nah, jadi ada file-file XML seperti ini. Nah, ini namanya sitemap ya. Jadi bisa kelihatan semua link-link atau menu-menu atau navigasi yang ada URL-nya ya, yang bisa diakses di website kalian. Ada postingan kalian ada apa aja di sini kelihatan ya. Nah, terus selain post ada page, halaman. Nah, ada kontak, shop, cart, checkout. Nah, kelihatan landing page. Nah, kosong. Terus apalagi produk. Nah, produk kalian ada apa aja nih, buku desain, tes produk, membuat WordPress, shop ya. Terus kategori apa aja kategorinya, kategori posting ya. Produk card. Nah, ada yang categorize, ada buku. Terus author, penulis ya, karena ini cuma satu autornya. Pokoknya yang bisa diakses ya. Nah, bisa diklik nanti muncul seperti ini. Ini kan pencarian berdasarkan penulis gitu ya. Jadi ada pencarian berdasarkan kategori, penulis, produk, ya, halaman, semuanya didata semua di sini. Nah, ini semua mempermudah search engine atau mesin pencari dalam mendata website kita. Oke, XML sitemap-nya. Terus admin bar ini yang atas ini ya. Oke, klik. Nah, yang ini ya. Nah, ini berguna nih buat keyword research dan lain-lain, tapi harus punya akunnya dan biasanya berbayar ya. Nah, terus kalau mau langsung ke SEO settingnya, nah, ini bisa diaktifin, bisa nonaktifin. Terus keamanannya. Nah, jadi yang lain sebenarnya sih nggak usah terlalu kalian tahu ya, karena emang ini lebih ke teknikal gitu. Yang paling penting kalian tahu ini SEO analisisnya, readability-nya, terus XML sitemap-nya. Yang paling penting ini 3 ini. Ya. Yang penting semuanya di-on-in aja, nggak apa-apa. Ya, nggak bikin berat kok. Integration, jadi ada 2 integrasinya, SEMrush sama Write. Tapi biasanya juga harus punya akun ya, harus punya akunnya. Tapi nggak apa-apa di-on-in aja. Terus nah yang ini juga ada namanya Webmaster Tools. Ya, jadi kita bisa setting untuk webmaster ya. Ya, jadi salah satu tools misalkan di Google itu ada namanya Google Search Console. Nah, ini untuk ngasih tahu Google kita punya website loh, ini namanya gitu, biar mereka bisa lebih mudah lagi mendata website kita. Sama seperti yang Baidu, Bing atau Yandex, tapi kita bisa biasanya lebih ke fokusin ke Google gitu. Yang lainnya ya udahlah, cuma berapa persen kan, soalnya
hampir bisa jadi 90% ya, itu semuanya dikuasai Google. Nah, apalagi kalau Yandex kan itu baru naik daun sekarang ya, apalagi di Indonesia gitu ya. Nah, biasanya di Google nih, kita bisa klik Google Search Console. Nah, biasanya masuknya seperti ini. Nah, kalian punya akun ya, diarahin ke akun seperti ini. Nah, terus kita bisa verify. Kita bisa tambahin beberapa metode ya, DNS, Google Analytics kalau kita punya Google Analytics atau Google Tag Manager. Nah, kalian bisa milih yang paling gampang ya. Yang paling gampang itu biasanya pakai HTML tag ya. Yang paling gampang itu pakai HTML tag. Jadi kita pilih aja HTML tag, terus kita verify. Nah, we were able to verify portrait bla bla bla. Nah, jadi caranya adalah ketika kita milih HTML tag, kita copy ini dalamnya ya. Copy. Jadi si Google Search Console ini akan mencari sebuah metadata. Nah, ini namanya meta ya. Yang kalau ada kode HTML depannya meta, ini namanya metadata. Nah, dia akan mencari metadata dengan kode ini di website kita, di homeadististudio.com ya, atau website kalian masing-masing. Dia akan mencari. Terus kalau dia nggak nemu, munculnya seperti ini. Nah, kalau dia nemu nanti baru berhasil gitu ya. Jadi kita harus copy dulu kode ini, klik kanan, copy. Nah, terus kita masuk ke Appearance, kita ke Theme Editor. Jadi kita sedikit melihat kode ya. Jadi ke Appearance, Theme Editor atau tampilan tema editor tema gitu ya. Nah, di sini kita akan cari yang namanya head. Ya. Nah, theme header.php. Ya, kalau di template kalian beda-beda, tapi cari aja namanya head gitu. Kalau kalian klik file ya seperti ini, theme header. Nah, pastikan itu ada seperti ini, HTML, ada headnya. Nah, kita kopikan di dalam head. Nah, di sini udah ada sebelumnya. Kita bisa hapus dulu. Nah, jadi headnya, ya, jadi dalam head ini, jadi yang ada head itu cuma file ini aja, yang lainnya nggak punya. Jadi pastikan kalian punya, kalian cari file ya. Kalian bisa klik satu-satu kalau bingung ya. Kalian bisa klik satu-satu. Nah, cari misalkan yang ada headnya. Nah, ini nggak ada. Terus ini juga nggak ada. Yang ada head itu cuma ini ya, yang tulisannya header atau head. Nah, jadi pastikan di dalam head ya, kita copy sekali lagi, pastekan di dalam sini ya. Jadi nggak apa-apa meta yang paling bawah, tapi pastikan di dalam head ya. Jadi kodenya di dalam sini, di antara pembuka dan penutup ini. Kan dulu udah pernah belajar HTML ya, nah, terusnya sih udah paham. Nah, seperti ini. Jadi kita masukkan, kita update. Tunggu. Nah, kalau udah muncul seperti ini berarti udah selesai. Jadi jangan ubah-ubah yang lain ya, cukup ini saja ya, karena ini kodenya cukup sensitif ya. Jadi kalau salah ubah nanti bisa jadi terusnya nggak jalan ya. Jadi hati-hati. Jadi cukup masukin ini saja. Kalau udah masuk, kita ini XML-nya kita tutup dulu. Kita klik verify. Nah, kalau kayak gini berarti sudah di verify. Kita udah bisa pakai Search Console-nya. Nah, kita bisa masukkan ya data-data URL kita. Nah, data-data
website kita. Misalkan ini ya, link kita seperti ini, continue. Nah, kita auto verified dulu. Good. Jadi ada banyak yang bisa kita setting di sini ya. Jadi kita bisa tambahkan sitemap. Jadi kan kita tadi udah punya, ada close ya. Sitemapnya udah punya tadi kan. Nah, kita udah punya sitemap seperti ini. Kita bisa tambahin seperti ini. Kita copy. Nah, sitemap index.xml seperti ini, submit. Nah, terus ditungguin, jadi diproses aja, ditungguin aja prosesnya ya. Jadi biasanya emang nggak langsung gitu. Nah, kalau nggak kita bisa copy paste yang lainnya juga. Nah, kita proseskan aja sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, tapi biasanya cukup posting satu ini udah bisa gitu ya. Oke. Nanti tungguin aja. Kalau masih error berarti dicoba lagi pakai link-link yang lain gitu, atau dicoba di submit ulang lagi ya. Kita ke setting, verified owner udah. Bentar. Oke. Oke, ini kita udah ganti owner ya. Jadi kalian bisa ke sini nanti. Jadi kalau kalian udah verified kayak tadi ya, setelah dari setting sini, mana tadi, webmaster udah verified, kalian bisa masuk ke sini, searchconsole.google.com. Nah, ini kalian kayak tadi bisa masukin sitemapnya kayak ini. Terus kalian bisa lihat crawling statistiknya udah dicek atau belum, data-datanya, data website kalian sama si Google-nya. Nah, seperti itu. Terus kalau kalian mau hapus data ya, kalian bisa masukin misalkan link ini, postingan ini dihapus aja dari Google gitu. Kalian bisa minta di sini. Ya, itu di Search Console bisa. Mana lagi ya? Terus kalian juga bisa lihat performa website kalian ya. Udah berapa kali dicari dan lain-lain. Bisa dilihat juga di sini di Search Console. Seperti ini. Nah, terus nanti di link ini muncul semua link website kalian ya, karena ini belum ada ya, linknya belum muncul, baru proses, baru bikin gitu ya. Seperti yang saya bilang, Google itu butuh proses, nggak langsung ujuk-ujuk jadi gitu ya. Itu kalian masih harus nunggu gitu ya. Jadi nunggu aja nih, tunggu aja sehari atau lebih gitu. Jadi bisa jadi lama ya, karena ada berapa ratusan juta gitu kan website di internet.
Jadi harus sabar ya. Jadi bukan pekerjaan yang sehari selesai atau sejam selesai, nggak bisa kayak gitu untuk SEO ya. Nah itu Search Console. Jadi kayak tadi ya, masuk ke Google Search, terus kalian verify ya. Ini. Terus kalian bisa masuk langsung ke sini. Search Console namanya. Yang penting kalian bisa udah submit sitemap, biasanya dia akan langsung nyari link-linknya ya, otomatis itu. Terus kalau kalian mau nambahin website lain, kalau banyak websitenya ya bisa ditambahin juga. Nah, terus ini yang kita punya bisa kelihatan di sini. Seperti itu. Nah, itu untuk membantu pendataan dari Google ya. Biar Google nggak terlalu susah buat nyari website kita gitu. Kalau bundel gampang nyarinya, gampang nyarinya ya, itu kan lebih gampang lagi website kita muncul di Google gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya nggak usah masukin kode, nggak apa-apa, langsung aja pakai ini tadi, HTML tag bisa. Ya. Terus itu setting generalnya. Nah yang kedua selanjutnya adalah search appearance ya, tampilan di mesin pencari itu seperti apa. Nah, jadi ada title separatornya. Kalau kita cari di Google misalkan ya, sepatu baru misalkan. Nah, jadi kan ada pemisahnya yang pakai garis datar, ada juga pemisahnya pakai garis seperti ini. Nah, ini bisa disetting ya, mau pakai garis datar, titik 2, garis, bintang, terserah. Nah, paling lazim biasanya garis datar seperti ini. Ya, itu paling lazim. Nah, itu bisa kalian setting di sini. Terus kalau mau tambahin logo juga boleh. Terus tipe kontennya itu ada 3 yang paling penting ya, ada post, page, sama produk ya, karena kita udah punya toko online ya. Jadi postingan bisa disetting mau ditampilin ke Google atau enggaknya ya. Terus tambahkan SEO-nya di postingan atau enggak. Terus judul SEO-nya apakah title, page separator, title. Berarti kalau di sini berarti nanti ada judul, terus halamannya apa, separator yang tadi itu ya depan ini, sama judul websitenya apa. Itu SEO title-nya nanti. Terus description. Nah, description itu yang muncul di bawah sini. Nah, itu nanti description-nya apa. Terus defaultnya apa, web page, apakah item, about, FAQ, dan lain-lain. Terus default artikelnya apa, tapi biasanya nanti bisa disetting kok ketika kita buat postingan ya. Page juga sama, produk juga sama. Oke, tapi ini nanti bisa disetting kok ketika kita buat postingan. Terus media, nah, direkomendasikan untuk yes, ya udah kita yesin aja. Jadi nanti untuk nambahin gambar, video, dan lain-lain ya, biar bisa ke indeks sama Google, bisa didata sama Google. Terus kategori teks ya, itu juga di onin aja semuanya, diaktifin aja semuanya. Nah kan, karena ini juga bisa didata sama si Google.
untuk pencarian data Google-nya. Oke. Terus archive, breadcrumb, ini juga semuanya untuk mempermudah pencarian Google. Nah, jadi saya saranin semuanya diaktifin gitu ya. Kalau ini setting breadcrumb itu yang muncul di atas ya. Misalkan kita ke shop. Nah, ini namanya breadcrumb nih. Yang home/shop kayak gini. Kemudian home/buku desain, web design. Nah, itu namanya breadcrumb. Nah, ini dibiarkan default aja, nggak usah diedit-edit. Terus sosial ya, kalian bisa masukin sosial media juga di sini. Di link-linknya, username Twitternya bisa masukin di sini. Biar nanti bisa di data sekalian ya. Nah, terus bisa setting Facebooknya, gambarnya apa, Twitter, Pinterest. Ya, jadi itu settingan umum yang sangat membantu sekali kalian dalam melakukan kegiatan SEO. Terus kalian bisa optimasi. Nah, nanti ada pilihan optimasi di sini. Jika kalian klik, nanti dia akan otomatis mengoptimasi data-data yang sebelumnya sudah ada, sudah kalian posting, sudah kalian buat gitu ya. Jadi kalau banyak datanya biasanya makan waktu lama. Nah, tergantung data yang udah ada, dikit atau besar. Nah, terus yang lainnya ini lebih ke teknikal sih, mending nggak usah diedit-edit lah. Kalau nggak tahu apa yang diedit gitu. Karena ini lebih ke arah ngoding-ngodingannya, isi-isiannya gitulah ya. Oke, jadi itu untuk instalasi dan settingan dasar SEO, Yoast SEO ya. Nah, untuk selanjutnya part keduanya kita akan coba membuat sebuah konten ya. Terus ya nanti kontennya bukan konten yang berkualitas juga, saya cuma nunjukin gimana si SEO-nya itu menganalisa data konten kita, terus gimana kita mengoptimalkan analisis SEO-nya biar kontennya bagus, kelihatan bagus di mata SEO-nya gitu ya. Oke, sampai bertemu di part kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.